Hai, kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Invest Nama Berjangka. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam bocoran-bocoran mengenai peluang-peluang apa saja nih yang bisa kita ambil untuk bertransaksi di market sehingga menghasilkan profit, terlebih dahulu saya akan menginformasikan mengenai apa saja tentang Okta Invest Nama Berjangka. Untuk perizinan dari Okta Invest Nama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap, di mana kita sudah memiliki perizinan dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian ICDX dan juga Asosiasi Aspektindo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Invest Nama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Invest Nama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali adalah low spread, di mana features ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan traders untuk memberikan peluang yang lebih cepat untuk mendapatkan profit di market. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim. Dan free swap, bicara free swap, ini merupakan salah satu unggulan dari platform MT5-nya Okta Invest Nama Berjangka. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat-sangat cepat menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Dan yang terakhir, kita memiliki program yang bernama Okta Vaganza, yang mana traders pada saat bertransaksi di market itu berubah menjadi lot, dan dari lot-lot yang terkumpul itu dapat diredeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul itu dapat diredeem menjadi hadiah langsung. Katakanlah mulai dari voucher 100.000, voucher 200.000, terus meningkat handphone, hingga terus meningkat emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, dan terus sampai dengan motor listrik dan mobil listrik. Kami tekankan, ini merupakan hadiah langsung, bukan diundi. Kemudian untuk platform media sosial Okta Invest Nama Berjangka itu ada banyak. Kita ada website www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada YouTube channel, ada Twitter, ada TikTok, tetapi kami declare bahwa Okta Invest Nama Berjangka tidak menggunakan platform Telegram. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita akan sebut dulu disclaimer on, bahwa materi ini bersifat informatif sebagai bahan referensi dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi, di mana banyak peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang menarik di pekan kemarin yang bisa jadi menjadi penggerak lanjutan di pekan ini. Nah, katakanlah dari sesi perdagangan Selasa itu ada George Job Opening. Job opening di sini dikatakan unik dikarenakan biasanya sih George Job Opening itu dirilisnya berbarengan dengan serangkaian data tenaga kerjaan Amerika Serikat yang lain. Katakanlah biasanya tuh George Job Opening itu dirilisnya hari Selasa, hari Rabunya ADP, hari Kamisnya klaim pengangguran Amerika Serikat, dan hari Jumatnya barulah dirilis data ketenaga kerjaan, non-farm payroll, unemployment rate, dan average hourly earning. Namun khusus untuk pekan kemarin, George Job Opening itu dipisah, di mana George Job Opening itu berdiri sendiri, yang dalam hal ini kita lihat mengalami peningkatan dari 7,51 million menjadi 7,74 million, atau naik tipis di sesi perdagangan Selasa, dan mengakibatkan harga dolar itu sempat mengalami pergerakan rebound di sesi perdagangan Selasa. Kemudian di sesi perdagangan Rabu itu ada serangkaian data inflasi dari Amerika Serikat yang menurun dari level 0,4% menjadi 0,2%. Kemudian CPI month-to-month dari 0,5% menjadi 0,2%. Dan CPI year on year itu juga mengalami penurunan yang tidak disangka-sangka dari level 3% menjadi 2,8%. Nah, disinilah dapat dikatakan bahwa animo belanja daripada konsumen-konsumen Amerika Serikat relatif mengalami penurunan, yang menyebabkan hal ini membuat mata uang dolar mengalami tekanan ke bawah. Kemudian di sesi perdagangan yang sama, di sesi perdagangan hari Rabu itu ada pengumuman suku bunga
Bank Sentral Kanada, tetapi hal ini masih sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar yang mengalami tren turun dari level 3% menjadi 2,75%. Oleh karenanya, di sesi perdagangan hari Rabu, disitulah USD terhadap Kanada sempat melonjak sedikit dikarenakan Canadian Dollars-nya melemah, dikarenakan penurunan suku bunga Bank Sentral Kanada. Kemudian di hari Kamis, itu lagi-lagi juga ada data yang cukup mencegahkan pasar, dikarenakan data untuk PPI, Amerika Serikat, Core PPI dirilis mengalami penurunan yang sangat tajam dari 0,5% menjadi minus 0,1%. Sedangkan PPI month-to-month dari level 0,6% menjadi 0%. Nah, ini sebanding lurus dengan data inflasi konsumen yang terjadi di hari Selasa. Nah, kalau kita perhatikan, CPI konsumen itu menurun, PPI produsen itu juga menurun. Nah, semakin mempertegas bahwa animo buying power daripada konsumen Amerika Serikat relatif menjadi melandai, sehingga membuka kemungkinan untuk terjadinya pemotongan suku bunga yang akan digadang-gadang terjadinya di bulan Juni. Kemudian untuk sesi perdagangan hari Jumat itu ada data GDP untuk Inggris yang mengalami penurunan yang sangat signifikan dari level 0,4% menjadi minus 0,1%. Jelek untuk pound sterling di sesi perdagangan Jumat. Kemudian ada UM Consumer Sentiment untuk Amerika Serikat yang juga dirilis menurun tajam dari level 64,7 menjadi 57,9. Nah, secara keseluruhan indeks dolar dikarenakan data inflasi konsumen yang menurun, data inflasi produsen yang menurun, kemudian consumer sentiment itu juga menurun. Disitulah menyebabkan selama sepekan kemarin dolar atau greenback terjadi penurunan. Apakah akan berlanjut? Kita lihat sama-sama nanti. Nah, untuk minyak, harga minyak mengakhiri pekan kemarin cenderung stagnan. Seiring investor mempertimbangkan prospek yang semakin menipis dan berakhirnya perang Ukraina yang dapat kembali membawa lebih banyak pasokan energi Rusia ke pasar barat. Brent ditutup 70 sen atau penurunan sebesar 1%, sedangkan untuk harga minyak WTI ditutup naik 63 sen atau sebesar 1%. Kedua patokan ini mengakhiri minggu lalu dengan sedikit perubahan dari Jumat 2 pekan lalu ketika Brent ditutup pada level 70,36 dolar per barrel dan WTI pada level 67,04 per barrel. Donald Trump kembali mendesak Rusia untuk menyetujui usulan gencatan senjata dengan mengatakan di platform media sosial pribadinya ia akan mengeluarkan Amerika Serikat dari apa yang disebutnya kekacauan nyata dengan Rusia. Tetapi tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa untuk alias support buy untuk melakukan posisi buy itu berada di level 65 dolar sampai dengan 60 dolar per barrel. Karena kalau kita perhatikan di sepekan kemarin pun begitu menyentuh area-area mendekati 65 akhirnya harga minyak kembali rebound. Angka mendekati 65, harga kembali rebound. Nah, disitulah oleh karenanya kami tekankan bahwa ini merupakan peluang yang menarik, peluang yang rare untuk bertransaksi di minyak sebenarnya. Dikarenakan begitu mendekati area 65, syukur-syukur untuk mengurangi resiko mendapatkan harga di bawah 65 sampai dengan 60, disitulah merupakan area buy yang sangat signifikan. Kemudian untuk emas, harga emas sempat menembus level 3.000 per troy ounce untuk pertama kalinya di sepanjang masa pada sesi perdagangan Jumat setelah investor emas memburu aset-aset safe haven untuk mencari perlindungan dari ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh perang tarif dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Harga emas spot sempat mencapai level tertinggi sepanjang masa, yaitu di level 3.004,86 per troy ounce. Emas ini didukung oleh permintaan bank sentral dengan pembeli utamanya itu adalah Bank Sentral China yang membangun cadangan emasnya selama 4 bulan berturut-turut sejak yang berakhir di bulan Februari. Dan Goldman Sachs itu juga ada pernyataan
bahwa ada risiko kenaikan harga emas pada skenario dasar di level 3.100 dolar per troy ounce pada akhir tahun 2025, dan perkisaran harga emas itu akan berkisar 3.100 sampai dengan 3.300 karena ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat dapat mendukung permintaan investor emas. Nah, inilah merupakan bocoran untuk para okta trader sekalian yang bertransaksi di emas, karena seperti kita ketahui bahwa bicara penggerak market, pertama kali memang adalah geopolitik, yang kemudian yang kedua itu adalah pernyataan presiden atau bos bank sentral, kemudian ketiga itu adalah pernyataan para pejabat bank sentral, keempat kalender ekonomi, dan yang kelima itu adalah pernyataan daripada analis institusi besar. Nah, dalam hal ini katakanlah Goldman Sachs itu memberikan bocoran kepada kita semua bahwa proyeksi target emasnya Goldman Sachs, kami tekankan sekali lagi, itu akan menuju ke level 3.100, bahkan 3.100 sampai dengan 3.300 dolar per troy ounce. Nah, pada saat kita lagi melakukan podcast I Like Monday, harga emas masih berada di kisaran 2.980-an. Tetapi walaupun targetnya Goldman Sachs itu berada di level 3.100 sampai dengan 3.300, tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan okta trader sekalian bahwa tren positif, tetapi tetap waspada sama pergerakan korektif time frame H1 bahkan H4 merupakan time frame yang lebih bersifat jangka pendek minor. Kemudian untuk outlook rilis data kalender, apa yang akan terjadi selama sepekan ke depan, ini juga merupakan momen yang menarik. Karena biasanya nih untuk hari Senin itu tuh terbilang sepi. Tetapi khusus untuk hari Senin ini itu sudah akan ada dirilis data penjualan eceran daripada Amerika Serikat yang kalau kita lihat sama-sama itu berada di level mencoba mengalami kenaikan dari level minus 0,4% menjadi 0,3% atau kenaikan sebesar 0,7%. Retail sales month to month itu mengalami juga kenaikan dari minus 0,9% menjadi 0,9% atau kenaikan sebesar 1,7%. Nah, disinilah patut diwaspadai bahwa untuk momen di sesi perdagangan hari Senin, Greenback mungkin bisa jadi akan mencoba mengalami pergerakan rebound di sesi perdagangan Amerika. Dan pada saat memasuki sesi perdagangan Selasa, itu ada peluang yang menarik untuk bertransaksi di Canadian Dollars, dikarenakan untuk sesi perdagangan Selasa, di sesi perdagangan Amerika itu akan ada serangkaian data inflasi atau CPI untuk Kanada, yang kalau kita lihat mengalami CPI month to month dari 0,1% menjadi 0,6%, bagus untuk Canadian Dollars. Kemudian median CPI itu juga dirilisnya tetap sama-sama berada di level 2,7%, sementara trim CPI itu dari 2,7% menjadi 2,8%. Dapat dikatakan peluang yang menarik untuk Canadian Dollars, di mana Canadian Dollars terindikasi secara normal apabila keluarnya seperti yang kita sebutkan barusan, maka terdapat peluang USD Kanada di sesi perdagangan Amerika Selasa kemungkinan akan terjadi pergerakan koreksi ke bawah. Kemudian di sesi perdagangan hari Rabu itu ada salah satu primadona pekan ini, yang mana nih ada pengumuman suku bunga Bank Sentral Jepang, yang kalau kita intip, kita lihat sama-sama, retorikanya sih dia akan sama-sama bertengger di level 0,5%. Nah, tetapi biar bagaimanapun kita akan lihat ini merupakan peluang untuk bertransaksi di USD JPY, karena seperti kita ketahui sebetulnya USD JPY itu sedang melakukan pergerakan rebound naik ke atas yang sebetulnya selama kemarin itu sempat bertendensi atau melakukan tren negatif. Apakah dia itu akan terus melanjut? Apabila melanjut, maka dia akan terus melakukan kenaikan rebound ke level 151.50. Itulah merupakan barrier utama, resisten utama untuk USD terhadap yen. Kemudian untuk sesi perdagangan hari Kamis, nah ini nih
Kamis itu merupakan peluang yang panjang, peluang yang sangat unik juga untuk bertransaksi di market. Dikarenakan sedari sesi perdagangan Amerika itu ada pengumuman suku bunga Fed, dan di sesi perdagangan Eropa itu ada pengumuman suku bunga Swiss, kemudian ada pengumuman suku bunga Inggris. Jadi di hari Kamis serentak akan ada 3 pengumuman suku bunga bank sentral. Nah, kalau untuk Amerika Serikat itu relatif sama juga, sama seperti halnya Inggris, berada di level 4,5%. Sementara kalau untuk Swiss itu akan melakukan penurunan dari 0,5% menjadi 0,25%, sedangkan untuk Inggris itu juga berada sama di level 4,5%. Nah, kalau kita perhatikan antara suku bunga Inggris dengan Amerika sudah sama nih, sama-sama berada atau bertengger di level 4,5%. Disitulah akhirnya gapnya itu sudah kosong, sudah zero. Yang akan mempengaruhi pergerakan pound sterling terhadap US itu adalah faktor geopolitik dari masing-masing negara. Itulah yang akan menyebabkan nanti pound sterling akan pergerakannya naik atau pergerakannya turun. Sementara kalau untuk Fed rate, apabila itu dirilisnya sama-sama bertengger di 4,5%, memang tetapi itu masih sesuai dengan apa yang diekspektasikan para pelaku pasar. Dikarenakan ekspektasi para pelaku pasar sesungguhnya pemotongan baru akan terjadi di bulan Juni. Tetapi biar bagaimanapun, hal ini akan menyebabkan pergerakan pasar yang cukup fluktuatif, mengalami ekspektasi yang menurun dari level 2,5% menjadi minus 0,4%. Dapat dikatakan peluang untuk bertransaksi USD Kanada itu akan mengalami kenaikan di sesi perdagangan Jumat. Oke, sekarang kita langsung ke bocoran teknikal. Untuk minyak itu bertendensi masih ada di area 70-65. Begitu mendekati area 65-an, disitulah harga minyak langsung bangkit naik. Tetapi begitu mendekati level 70-an, disitulah harga minyak langsung terindikasi melakukan pergerakan koreksi. Jadi ini merupakan momen rare, momen yang menarik untuk bertransaksi di minyak sebenarnya. Sementara untuk emas, bicara emas, banyak nih pertanyaan yang datang kepada kami, Pak, kok ini emas naik terus? Ya, otomatis kami tekankan kepada rekan-rekan trader sekalian bahwa biar bagaimanapun penggeraknya harga emas itu adalah tensi perang tarif yang sekarang lagi mendominasi pasar. Otomatis dari perang tarif itu akan menimbulkan perang dagang. Dari perang dagang akan menimbulkan kebimbangan dan kegalauan untuk perekonomian secara keseluruhan. Disitulah mengakibatkan akhirnya pelaku pasar berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mencari aset-aset safe haven. Katakanlah biar bagaimanapun aset safe haven, komoditas yang menarik itu adalah emas. Nah, disinilah emas bisa dapat dikatakan sebagai peluang untuk bertransaksi, apalagi tadi pun juga sudah kita dapatkan bocoran sama-sama dari Goldman Sachs bahwa targetnya, kami ulangi sekali lagi, 3.100 sampai dengan 3.300, dan sekarang runningnya masih berada di level 2980-an karena begitu menyentuh hit harga tertinggi sepanjang masa di level $3.004 per troy ounce, disitulah harga emas mulai terjadi pergerakan koreksi. Jadi petunjuknya buat bertransaksi emas adalah time positif, namun tetap waspada untuk pergerakan koreksi minor time frame H1 dan H4. Oke, tanpa terasa materi ini sudah habis, tetapi kita tidak pernah bosan-bosannya menyampaikan kepada rekan-rekan Okta trader sekalian bahwa pada saat berada di market, rencanakan dahulu tradingan Anda dan tradinglah betul-betul sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan terhadap pasar. Bersama platform MT5-nya Okta Invest Nama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.